Joy, all yours. Ya, thanks Mbak Era, terima kasih Women. Saya, Joy Pauline mewakili The Alchemy. Teman-teman Alchemy yang sudah berkumpul terima kasih, karena ini sebenarnya bukan saya yang sedang, bicara, tapi saya hanya mewakili saja. Nah, karena ini adalah sesi ketiga, dan terakhir untuk season ini gitu ya, kalau Korea-Koreaan kan ini season. Oke, boleh slide-nya sayangku Ko DJ, Kak Herlin. Itu. Ini mungkin lebih interaktif aja karena, ini hari Minggu, jadi untuk teman-teman yang ikutnya baru sekarang ya, kalau yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu warnanya beda-beda. Kalau khusus kemarin hari kedua, itu memang suasananya kafe ya, dibuat suasana kafe, terus ada surprise, ada tamu kecil yang kita buat misterius di sana. Saya memang sengaja untuk bilang, kalau misalnya ada yang kenal siapa anak kecil ini yang jadi tamu saya, nggak usah tulis di kolom komen, karena nebak-nebak itu mengganggu penghayatan kita atas exercise yang sedang dilakukan, ya. Jadi anak kecil yang kemarin ditayangkan itu, dia terlihat sangat kalau beberapa yang muncul di kolom komentar kan, terlihat sangat ceria, terus nyanyinya tuh sampai yang dan semua mempersepsikan macam-macam gitu, ada yang nebak dia lagi nyanyi lagu apa, nyanyi lagu Ciluk Baya gitu. Terus, Marlisa yang saya inget banget, satu-satunya yang komentar, "Itu anak kayaknya ngambek karena membelakangi siapapun itu yang lagi memvideokan dia," gitu. Jadi, dari tayangan yang cuma beberapa menit aja, itu udah kelihatan persepsi kita itu berbeda-beda, padahal hanya sekian Mmm, orang ya. Eee, mhm. Apalagi kalau ngomong soal emosi, itu variasinya luar biasa. Makanya juga apa namanya, salah satu take away-nya adalah berhubung variasi yang dalam manusia dan salah satu komponen yang sekarang sedang menjadi sentral bahasan kita yaitu emosi itu juga akhirnya pasti bervariasinya seberagam itu juga. Maka tidak bisalah satu orang dibandingkan dengan yang lain gitu. Pembandingan itu hanya bisa kalau, sangat kuantitatif, contohnya kalau penilaian kinerja di kantor, itu pun kadang-kadang subjektifnya juga main ya kan. Nah ini soal orang sama sekali comparison itu nggak make sense lah ya, gitu. Gitu. Nah, terus habis itu saya refresh aja kalau yang kemarin juga si tamu kecil ini, apa namanya, hanya keluar suaranya, gitu. Jadi, kalau yang ini ya, kalau teman-teman khususnya yang nggak datang, kemarin tuh ada suara seorang perempuan, asumsinya sih perempuan ini dewasa gitu, dia nyanyi kayak gini, "Na na 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 na," terus anak kecil ini, "Apa tuh, Pi? Na 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 na," terus dia, "Apa tuh, Pi?" Gitu. Itu ternyata di belakang layar, ya namanya juga saya mau ikut membawa sebagai bintang tamu walaupun misterius kan saya juga melakukan satu riset tersendiri lah ya. Ini nggak diajarin, jadi ibunya spontan, "Ah, na 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 na, apa tuh, Pi?" Dia gitu terus, "Ah, na 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 na, apa tuh, Pi? Apa tuh, Pi?" Terus, gitu. Nah, respon-respon spontan inilah yang kita musti lebih kenali, sebagai bentuk bahwa emosi itu art. Yang namanya art. Ya, ambil contoh maestro-maestro dalam bidang seni lah ya. Dalam fotografi ada Bang Arbain Rambe, ada Darwis Triadi, dan bahkan yang dia aktor sekaligus suka dengan bidang fotografi yang kalau netizen dia munculin foto yang nggak ada dianya, gajahnya pun muncul itu yang netizen tuh halu-halu gitu, Nicholas Saputra gitu ya. Mereka semuanya artis ya. Dan perwujudan karya mereka itu kan memang sebuah karya seni dan karya seni lahirnya dari mana kalau bukan dari emosi gitu ya. Jadi Mmm, keep it, still apa, pokoknya biarkan menjadi misteri tentang yang tadi saya refresh tentang materi kemarin itu, barangkali ada, apa namanya, yang salah satu peserta di sini yang ngerasa kalau, "Oh itu kayaknya gue deh," gitu ya, biarkan jadi misteri. Karena kalau kita lagi exercise dan kita sibuk dengan, "Ini kayaknya siapa? Ini suara siapa ya? Ini jangan-jangan ibunya. Masa ibunya sih? Jangan-jangan tantenya." Kalau kita sibuk di situ akhirnya logika kita gitu loh yang kerja, padahal exercise emosi ini ya kita pakai perasaan dong gitu kan. Oke, kita balik ke sini, emotion is an art. Oke, lanjut. Ini awal-awal sebuah art terbentuk. mmm, Kan art itu sebenarnya masalah persepsi, ya.
hujan juga masalah persepsi. Bagi seorang daerah awalnya sebelum ditanya kalau perasaannya apa, yang muncul adalah yang dihubungkan dengan hobi. Jadi masih ada yang dirasionalisasi itu nalar gitu ya. Tapi begitu perasaannya apa kalau perasaannya? Sebel, karena hujan tuh rentetan masalah gitu kan ya. Mhm. Jemuran nggak kering dan sebagainya, antara anak-anak segala macam jadi becek dan sebagainya. Terus, ketika meluas ke angle-nya dipindah ke participants, wow jawabannya hampir nggak ada yang sama. Senang, kalau senang biasanya karena nggak nyuci ya. Tapi ya tapi atau bisa juga bisa hujan-hujan karena memang, apa namanya, hujan-hujan itu kadang-kadang penting ya gitu. Saya ingat ada satu teman baik yang, apa namanya, anaknya pengen dikenalin dengan alam. Jadi pada saat hujan dia pengen main di luar tapi was-was kan, omanya was-was. Jadi akhirnya pakai shower di rumah gitu, terus anaknya suruh hujan-hujanan, "Di luar sama di sini kan sama," gitu. Jadi bikin eksperimen kayak gitu, gitu. Karena hujan Mmm. menyenangkan sensasinya kan buat anak kecil. Makanya kalau ada film-film, manalah, film Korea lah yang sekarang lagi banyak digemari di masa pandemi ini ya, banyak yang bisa menuntaskan series Korea dari yang tadinya nggak suka, apa, genrenya film Korea mendadak jadi suka, terus yang kalau yang suka film Hollywood, suka film India pun gitu ya, hujan suka dibuat menjadi sesuatu yang dramatis gitu ya. Pas hujan jadi nari-nari, pas hujan jadi remuk redam, waktu hujan bisa jadi marah banget lagunya Creed yang Creed itu buat saya dramatis ya, seorang rocker dengan penampilan segagah itu, vokalisnya, terus kemudian lagu, With Arms Wide Open itu kan dia ciptakan pada saat anaknya lahir dan perempuan. Mhm. Jadi kalau teman-teman perhatikan video klipnya We dan have liriknya a itu sangat vision is not menunjukkan. hard. Admin, sorry, Iya, Mbak maaf Joyce, admin ada boleh yang nggak di-mute nggak semua iya, pesertanya ya? ada yang nggak mute nih kayaknya. Oke. Iya, heeh, sip. Ya, thank you. Jadi, apa namanya, With Arms Wide Open itu menunjukkan emosi, vokalis Creed ketika anaknya lahir dan perempuan, gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat judulnya With Arms Wide Open, dari video klipnya itu sedramatis Thinking of You-nya Katy Perry tadi itu, gitu. Itu menunjukkan rasa syukur sekaligus haru, mixed feeling lah gitu. Kok gue dikasih anaknya perempuan, padahal bapaknya tatoan gini, rocker pula gitu ya, gitu. Jadi situasinya sangat emosional sekali. Terus kemudian ada yang responnya bahwa ini, suka hujan, kalau tipis syahdu. Mungkin kalau agak gede takut kayak Oriana tadi, mungkin ya. Terus kemudian, ada perasaan sedih karena ada kehilangan. Intinya sih bukan hanya hujan ya, semua stimulus dari semesta ini, itu menunjukkan sinyal-sinyal yang akan multi persepsi oleh berbagai variasi karakter manusia yang berada di alam semesta ini, gitu. Nah, multi persepsi inilah art-nya. Multi persepsi itulah awal emosi tercipta, dan itu harus disadari. Jadi jadi kalau yang, bisa masih di masa-masa galau gitu ya, masa-masa puber, itu wajar kalau misalnya misalnya ditanya gitu, ini audiens misalnya umur belasan semua gitu ya, yang nulisnya kadang angka, kadang huruf, terus cabe-cabean, generasi cabe-cabean itu wajar kalau misalnya temannya bilang, "Gue kalau lihat hujan kok sedih ya?" "Iya gue sedih juga loh." "Iya gue sedih loh, kenapa ya?" Gitu. Itu nggak apa-apa karena di masa itu. Tapi ketika sudah masuk dewasa awal, apalagi kita yang rata-rata ada dalam tim ini saat ini, itu biasanya sudah firm bahwa untuk aware aware tentang apa yang dia, sedang hayati itu memang solid bahwa itu memang penghayatan atas, eee, fenomena spesifik seperti halnya, Mbak Era yang tadi bilang melihat Thinking of You, video klip maupun liriknya, memperhatikan liriknya itu langsung inget Pak Tentara. Mantan, Mmm. salah satu mantan. Terus habis itu, Hilda tadi juga inget, setting Perang Dunia Kedua. Yang menarik adalah Ibu Yohana menyatakan bahwa melihat hujan, mengingat hujan, responnya biasa saja. Barangkali barangkali ini karena memang tidak ada konteks peristiwa apapun yang kemudian memori, beliau tentang apakah itu hujan. Beda dengan teman-teman yang, mempersepsikan hujan ada yang sedih, sebel, ada yang dalam banget kayak inget jadi ada sesuatu yang mengingatkan pada kehilangan gitu. Terus, apa namanya, apalagi, senang. Kalau senang sih biasanya karena hidupnya pengennya yang fun, pengen yang senang-senang aja gitu, ya bisa aja dan nggak ada yang salah.
Itulah kenapa emosi lebih ke warna dibandingkan, kategorisasi, gitu. Betul bahwa beberapa etnis tertentu itu, dulu sering sedih dan galau pas hujan. Oh, wajar. Pas hujan. Wajar, iya dulu ada teman saya di kantor yang lama begitu hujan, ini perempuan, dia langsung lari ke depan karena kebetulan kantornya itu bentuknya kayak rumah ya, jadi ya kayak home industry gitu. Jadi cuma ada 2 lantai, setiap hujan dia langsung turun ke lantai 1, terus mendekat ke jendela dan dia lihat keluar. Berhenti aja dulu, apapun yang dikerjain dia tinggal, terus dari situ menyaksikan hujan, karena hujan itu membuat dia lebih bisa menghayati perasaan apa dan memori apa yang recall. Nah, ketika kita bisa kemudian mengkoneksikan antara kok yang muncul sebel, kok yang muncul sedih, kok yang muncul biasa aja, kok yang muncul itu takut. Pasti ada sesuatu yang biasanya, "Oh, apa ada yang salah sama aku ya, Mbak?" Oke. Oh, ternyata ini Mbak Yohana karena, apa Dulu namanya, kata dia, dulu sering sedih dan galau gimana? pas hujan. Tapi Oke, heeh, belakangan aku berpikir kok biasa aja, cuma hujan air katanya. Apa ada oke, yang salah sama aku ya, Mbak? Karena mungkin, eee, oke. emosi yang timbul itu sekarang berbeda dibanding yang dulu ya? Betul. Nah, Mbak Era, kayaknya gantian aja di co-fasilitatornya. Udah langsung ke kesimpulan yang sangat betul. Jadi emosi selalu ada konteksnya. Kita gantian aja Mmm. apa, aku moderatornya, kamu pembicara. Kesimpulanmu tepat loh. Padahal aku cuma ngomong doang loh. Oh ya ampun, iya berarti kan menyimak ya, gitu. Oh iya, terima kasih Mbak Indira diingatkan, berarti aku harus memanggilnya yang ini Kak Yohana, bukan Ibu Yohana. Bukan ada yang salah, karena emosi nggak ada benar salah, gitu. Emosi itu seperti cinta, cinta tidak ada benar dan salah, dan dia tidak juga seperti Rangga, karena kata cinta Rangga jahat. Emosi tidak jahat, apa sih? Emosi tidak jahat, emosi berwarna dan dihargai, itulah. Jadi tidak ada yang, "Dulu saya sedih kok sekarang biasa aja," karena semua terkait konteks. Waktu, Alchemy waktu itu namanya belum rebranding menjadi Alchemy, tahun lalu mengadakan music therapy for emotional healing berupa workshop juga di, salah satu kafe di Panglima Polim. Kami berkolaborasi dengan Kostare Musik. Itu salah satu yang dibahas adalah, eee, ada konteks yang mewakili terciptanya suatu karya dan karya itu adalah karya emosi, gitu. Sampai dengan, apa namanya, sampai waktu itu tersebutlah beberapa nama. Contoh Iwan Fals. Bang Iwan ini perjalanan hidupnya terwakili dalam karya-karyanya, ya. Dulu waktu masih jadi pengamen, lagu-lagunya beda, lebih berani, lebih apa adanya, bukan lebih Lebih apa adanya, vokal. lebih vokal, betul, lebih vokal adalah Mhm. kata yang tepat, lebih vokal. Terus kemudian dia mulai punya anak, itu mulai berubah, mulai melembut. Sampai kemudian anak Anaknya pertama meninggal? beliau meninggal, Galang Rambu Mhm. Anarki, yang ketika lahirnya diciptakan lagu sampai Galang meninggal di usia yang sangat muda, itu pun lagu Bang Iwan bergeser, makin ke sini makin matang dan, matang ini juga bukan bukan apa namanya, label yang beliau tempelkan ke karya-karya beliau, tapi itu adalah persepsi. Persepsi dari khususnya OI ya, yang para penggemarnya Bang Iwan kan OI ya, gitu. Terus kemudian lagu-lagu BTS. Kenapa lagu-lagu BTS, yang aliran K-pop, itu banyak digemari oleh, generasi Z, atau generasi Y yang, akhir-akhir ya. Karena ternyata sesuai dengan konteks yang mereka alami sekarang, perasaan mereka terwakili. Kemarin ada satu peserta yang menyebutkan dan itu memperkaya khasanah kami sebagai alkemi, BTS, terus Blackpink, itu mewakili emosi mereka. Kenapa bisa mewakili emosi mereka? Ya tidak akan terlalu detail di sini, tapi salah satu background-nya aja adalah generasi baby boomer yang lahirnya di tahun 60-an, di mana situasi negara masih belum stabil. Ada beberapa ormas-ormas, partai-partai yang dikabarkan atau dipolitisasi, dimanipulasi, akan mengguncang stabilitas negara, itu otomatis generasi yang lahir pada saat tersebut, itu biasanya, eee, tanpa ada upaya apapun memang sudah by default mereka akan lebih over worry gitu. Karena lahir di masa itu, negara lagi nggak stabil. Tapi generasi Z lahir itu
udah ada gadget dan sebagainya, semua bisa terakses dengan sekali tekan. Artinya keresahan mereka akan bergeser. Kayak contohnya, ada artis Korea yang, bunuh diri di usia yang sangat muda dan perempuan dan cantik, dan itu disinyalir penyebabnya adalah karena dia stres. Kalau dia habis posting, netizen komentar apa, bisa se-stres itu. Jadi konteks lagi-lagi berpengaruh terhadap, emosi ini, gitu. Konteksnya pas nih, jadi emang tiap mendung dan berujung hujan sudah pasti sedih dan apa tuh, Kak Audia nulis apa panjang? Mbak Era boleh dibacakan. Takut dan ujungnya takut karena sakit yang nggak bisa kena sentuh air sekencang hujan. Sekarang sudah sembuh pasca operasi sudah 3 tahun, cuma rasa takutnya belum hilang. Oke. Oh, Wow. jadi dulu dia karena Oh, operasi nggak boleh kena air, kayak nggak boleh kena air oke. ya, kayaknya. Oh, gitu. Jadi terus kemudian setiap hujan, kayak itu traumatik gitu ya? Betul betul. Oh, terima kasih, oke. Ini sudah jadi bahasan kita kemarin. Mbak, apa bisa kita mengontrol emosi atau memanipulasi emosi? Oke, parking lot dulu ya, Kak Yohana, kita belum sampai sana. Kita baru akan membahas art-nya si, apa namanya, si emosi ini. Ini kemarin sudah dijelaskan bahwa secara singkat aja saya refresh aja. Ini teman-teman dari psikologi pasti sudah sangat paham. Super ego itu isinya norma-norma, perintah orang tua, adat istiadat, apa namanya, aturan-aturan dalam agama dan seterusnya ya. Jadi intinya pagernya lah ya. Dan kalau ya analoginya, ilustrasinya pohon, itu adalah mahkota pohon ya. Ego itu batang pohon, itu adalah yang berkembang. Jadi inti dari perkembangan pribadi seseorang itu adalah ketika ada perkembangan ego yang optimal. Secara awamnya mah begitu ya. Terus itu dorongan-dorongan yang sifatnya lebih ke basic, hal-hal yang basic ya, mau kebutuhan makan, kebutuhan seks, ya dia agresif, apa namanya, kebutuhan untuk, menghabisi, kayak gitulah ya, gitu. Itu tuh nggak perlu terlalu detail di sini, intinya adalah ketika emosimu berkembang, maka itu sejalan dengan perkembangan egomu yang sesuai dengan, kelumrahan-kelumrahan yang biasanya ada dalam fase-fase tertentu. Kalau anak kecil sering temper tantrum, itu bisa dimaklumi ya, Bo, tapi ketika temper tantrum sudah di usia 22, 28, nah itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dan, Alah. paling tidak support system mesti dilibatkan agar terjadi yang namanya percakapan. Nah, itu bahasan yang kemarin. Nah, hubungannya percakapan itu dengan emotion is an art apa? Lanjut boleh sayangku Kak Herlin? Oke. Nah, ini udah disinggung di awal tadi bahwa nggak ada baik buruk, nggak ada positif negatif, gitu ya. Ini adalah perasaan, perasaannya diakui, masalah kemudian ekspresinya akan berbeda karena ada batasan budaya, itu hal lain. Gini, kemarin sempat singgung juga dan saya mau perdalam di sini. Kenapa emotion takes art? Untuk mengekspresikannya. Karena dalam slide sebelumnya ada yang namanya super ego. Jadi nggak usah ngimpi yang kemarin sampai Kak Ayu juga ketawa, kita lahir di budaya timur yang kuat gitu. Terus kemudian, dari kultur tertentu dalam Kebineka Tunggal Ikaan Tunggal Republik ikaan. Indonesia ini, ya kan. Terus kemudian, kita ngelihat ke, oh kayaknya orang Amerika asik-asik tuh nonton The Voice, diantar papanya, papanya bisa sing-along gitu, kalau di sini kan orang tuanya nggak asik. Ya lu hidupnya di sini, lahir di sini gimana dong? Gitu kan. Jadi satu hal yang mesti kita harus menjejak ke tanah adalah kita hidup di mana, realistis lah. Karena boro-boro bisa aware kalau tidak realistis, terus ngebanding-bandingin gitu. Karena segimanapun seolah-olah budaya barat, terus Kak Era sekarang di Australia gitu, seolah-olah itu, lebih lebih loosen up gitu ya dibandingkan kultur kita yang di Indonesia khususnya, dan beberapa etnis tertentu dengan disebutnya quote and quote, "kungkungan budaya" gitu. Tapi tetap saja setiap etnis, setiap negara, setiap budaya itu ada tantangannya sendiri. Jadi nggak usah sekali lagi, urusan manusia nggak usah dibanding-bandingin, realistis aja. Karena kita siapa dan sebagainya itu adalah awal kita aware siapa kita dan bagaimana taking care of our emotion, merawat emosi kita agar bisa artsy. Kitanya harus jadi artsy. Jadi aktor itu bukan Mmm. harus jadi bintang film kok, kayak Ardinia Wirasti, Kak Dian Sastrowardoyo gitu, nggak harus begitu. Nah, kayak gini-gini loh, yang ini nih yang membuat kita jadi realistis. By nature kita ini orang mana, orang tua kita seperti apa, mereka lahir dari generasi mana, proses lahir kita seperti apa, gitu ya. Anak yang Mhm. lahir dari ibu yang mengalami preeklamsia dengan yang lahir dari ibu tanpa preeklamsia terus kelahiran normal pun itu kan karakternya pasti akan berbeda.
belum karakter kontribusi dari kedua orang tuanya, belum kalau kemarin sempat disinggung, belum sejarah pacaran kedua orang tuanya ini bagaimana juga ternyata berkontribusi terhadap warna emosi ini. Jadi udahlah, Bok, kita nggak punya mesin waktu ya, nggak usah aneh-aneh deh ya. Itu hanya ada di Lang Linglung dan itu di Disney Donald Bebek gitu kan. Oke, yang penting sekarang di sini adalah supaya emotion itu bisa menjadi art, itu peran peer group. Kemarin itu ada satu, takeaways juga yang di-take note sama, Kak Iyut ya gitu. Siapa kita adalah 3 hingga 5 orang terdekat dengan kita. Maka kalau ada yang nanya, berarti harus pilih-pilih teman dong, Mbak. Berteman dengan siapa saja iya, tapi yang menjadi significant others, itu kita harus pilih. Karena frekuensi yang setara itu membuat kita akhirnya lebih, apa namanya, lebih nggak capek. Waktu kita terbatas, aktivitas yang mau kita lakukan banyak, mimpi-mimpi kita bisa dari ujung sini ke ujung sana, artinya kan berarti hidup selain musti efisien, efektif juga dong, gitu kan. Jadi siapa kita adalah 3 sampai 5 orang yang terdekat sama kita. Jadi hati-hati dengan pemilihan sahabatmu, pemilihan pasanganmu, dan sebagainya. Ada satu, yang saya suka tuh, tapi ini karena dengan Eureka Women ya, dan, apabila ada peserta laki-laki di sini, ini konteksnya juga sama, jangan ke slide ini dulu Mas yang tadi. Itu yang saya suka di situ adalah, eee, "Choose your lady wisely, she represents you. Choose your lady wisely, she represents you." Sama. "Choose your man wisely, he represents you." Siapa yang terdekat dengan kita, itu kita. Dan mereka yang akan bersama dengan kita untuk, membuat satu koreografi, untuk jadi sparring partner yang seimbang, sehingga emosi ini bisa menjadikan kita seorang artis, ya. Jadi emosi ini bisa membuat kita tampil artsy, gitu. Tanpa harus menjadi aktor film, aktor, apa namanya, sinetron gitu, enggak, kan enggak gitu ya, itu kan dunia perfilman aja, tapi on daily basis dalam kehidupan perusahaan, kita kerja di kampus, jadi dosen, jadi guru, jadi babysitter, jadi tukang beca dan sebagainya, it takes art. Dan apa yang bisa memberikan warna di art ini yang enggak lain, enggak bukan, itu emosi, ya. Oke lanjut sayangku. Nah, emosi itu sebenarnya a matter of water inside us. Jadi itu di sebelah kiri ada air yang putih. Menurut Kak Era ini putih atau bening? Atau butek atau apa? Yang kiri, Bening, bening ya. Apakah betul di air yang transparan, ya. transparan ya? Apakah betul di air yang bening ini sama sekali tidak ada apa-apa, hanya udara? Enggak, pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya ya. Kalau misalnya mau agak usaha sedikit dikasih apa, kita lihat pakai mikroskop, barangkali ya sekecil Betul, apapun bakteri ya kan, pasti ya gitu. Ini sebenarnya adalah pasti ada. pasti ada. Proses membuat emosi ini menjadi satu karya. Satu karya. Seni hanya salah satunya. Skripsi adalah hal yang lain. Presentasi seperti ini pun adalah seni. Berkomunikasi, bernegosiasi di ITC, Pulau Mas, Mangga 2? kedua, itu pun adalah sebuah seni. Dan itu adalah emosi. Saya pernah pergi ke satu negara lah, saya nggak perlu sebut negaranya, tapi pada saat ke pasar tradisionalnya, saya coba nawar dan ketika, apa namanya, ternyata kayaknya dibandingin toko sebelah kok dia ngawur gitu ya, dia marah. Ya marah ya saya tinggalin. Tapi poinnya adalah sebagai penjual dan pembeli itu mestinya saling it takes two to tango lah ya, dan itu nggak harus dalam konteks yang panggung, dance gitu kan, enggak, gitu. Tapi Mhm. dalam setiap interaksi dengan manusia, it takes art dan behind that art itu emotion, gitu. Nah, kalau tadi impresinya Mbak Era tentang gelas yang putih ini, transparan gitu, tapi kalau kita lihat lagi lebih mikro, ternyata di dalamnya juga pasti ada yang terbang-terbang lah, apa, bakteri lah, terus, mungkin juga selaput apa, terus gelasnya juga nggak bersih dicuci dan sebagainya. Lalu kalau yang sebelah kanan, udah jelas lah ya, setiap orang kan ngelihat ini nggak jernih, warnanya pun nggak jelas ini apa. Nah, berhubung perjalanan emosi sampai menjadi sesuatu yang artsy ini adalah text art, so we have to manage our
expectation very well. Tidak akan mungkin eh, bersih 100%. Tapi ini kenapa panahnya dari yang transparan ke yang berwarna? Ini lebih untuk menunjukkan bahwa semakin kaya pengalaman kita, semakin panjang perjalanan hidup kita, itu warnanya akan semakin banyak. Jangan buru-buru bilang keruh. Karena dalam Nggak emosi semakin ada keruh ya, Mbak Joy? belum tentu. Keruh kan kata kita kali ya, Kak Era. Kalau orang yang maestro almarhum Basuki Abdullah, terus kemudian fotografer Arbain Rambe, barangkali melihatnya sebagai gila lightingnya keren banget, Bu. Ya mana saya tahu kalau soal kayak gitu. Jadi tergantung siapa yang ngomong gitu. Menurut seorang petani, wah kalau kayak gini nih waktu yang tepat buat cabutin gulma nih. Kita nggak tahu. Jadi multi persepsi and that is the art gitu. So the expectation should be ideally ya nggak usah muluk-muluk gitu. Jadi jangan buru-buru ada yang salah ya sama gue. Gue kok begini, temen gue begono gitu. Gak gitu karena it takes art. Ini udah dibahas dari awal juga. Yang perlu adalah aware, embrace, sampai kemudian healing. Oke, saya pembahasannya sampai di sini, Kak Era. Sekarang saatnya untuk question and answer di di kolom komen Di chat apabila box. ada. Halo. Hai. Oh, senengnya. Iya, Mbak Era hilang suaranya. Terima kasih Ori, Mbak Era hilang suaranya. Jadi ini ada Kak Sasha langsung masuk ke panggung. Ayo Kak Sasha. Silakan question and answer bisa dibantu untuk dibacakan kalau sudah ada di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya banyak kita bagi dalam 2 atau 3 termin kalau disetujui Kak Sasha, silakan. Ya, oke. Aku lagi ngecek pertanyaannya itu ada yang tanya, Mbak, apa bisa kita mengontrol emosi atau memanipulasi emosi? Itu dari Yohana Silviani Eka. Ya, itu satu. Terus apa lagi? Aduh, maafkan aku. Oh, tidak apa-apa dong. Oh, sekarang Mbak Sasha udah menggantikan sementara tadi. Nggak apa-apa, aku sama Mbak Era aja. Oke, Mbak Era back to aja. me. Mbak Era masih nggak bisa ya? Udah? Iya, Era kayaknya masih jelek deh sinyalnya. Masih Serius? jelek deh sinyalnya. Untung ya langsung susulin. Masih jelek? Iya, tadi sempat putus-putus. Sekarang? Ini udah super fine kok. Oke. Sekarang nggak lagi? Masih lagi nggak? No. Nggak, oke. Aku, sorry ya. Tadi mungkin koneksi aku nih. Koneksi. Iya. Jadi aku mau sambil yang lainnya mungkin mau chat. Oke, this one chat. Mau nanya-nanya dan sebagainya. Aku mau highlight di sini apa yang dibilang sama Mbak Joyce. Hal kecil bisa menimbulkan emosi yang berbeda-beda dan ini yang disebut art. Terus ada satu lagi, your emotion will depend on your current situation. Is that right? Mbak Joyce? Cakep. Betul. Ya. 0,3. Nah, ini yang aku suka. Choose your man wisely. Wisely. Yes, he represent you. Mirna, that's for you. Oh, dan sebaliknya dong, siapa tahu ada peserta cowok juga nih. Yes, choose your lady wisely. She represent you. Ini really good, I think. Karena ini whoever we choose to be our partner in life, bener nggak, Mbak Joyce? Wah, choose your partner wisely. He or she will represent you. Yeah. Like our outcome in the future. Itu sedikit banyak pasti akan merupakan pengaruh dari partner kita. Atau kalau tadi sebelumnya Mbak Joyce bilang tentang orang-orang di sekitar kita, ya kita itu terbentuk juga dari teman-teman sekitar kita gitu ya. Ya, betul.
Betul banget. And then emotion is the matter of water inside you. Ya. Wow, ini dalam banget ya kalau yang emotion is a matter of water inside you. Depend on what water inside you. Air laut, ya nggak air bening, Iya, air keruh. betul. Keruh kata siapa, ya kan? Jadi kata Kak Nah, Era keruh, bener. kan? Kata Pak Petani itu good sign gitu untuk cabutin gulma, gitu kan? Kata Oke. fotografer lighting bagus, gitu kan? Ini Audia nanya nih, Mbak Joyce, menarik sekali statement Bu Joyce terakhir perihal kontrol ekspektasi. Kalau boleh sharing bagaimana caranya katanya? Kontrol ekspektasi, wow. Audia ternyata memperhatikan kata-kata managing expectation. Terima kasih. Tadi waktu sempat diambil alih Kak Sasa sebentar, digantikan Kak Sasa sebentar, saya usul untuk ini Kak Era. Kalau 3 pertanyaan saya jawab, 3 pertanyaan saya jawab. Ini baru 2, boleh 1 lagi kalau ada. Oke. 1 lagi jika ada. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, 2 dulu. So far belum ada nih. Belum ada ya? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan pertama, tadi dari siapa ya? Apakah bisa mengontrol atau memanipulasi emosi? Itu Oh iya. ada yang bertanya itu, siapakah? Saya perlu sebut namanya juga. Citra ya, Aku udah hilang nih. Oh, nggak apa-apa. Itu pertanyaan Yohana Kak Yohana. Terima kasih Mm-mm, Citra, bantuanmu. Audia Citra, panggilannya Citra. Oke, sebelum ke situ saya mau bacakan sesuatu ya. Ini ada di Instagramnya Your Alchemy. Ini teaser untuk menuju kolaborasi dengan Eureka Women untuk hari ini, sesi hari ini. Yang di bawah flyer Emotion is an Art itu ada di captionnya itu dituliskan seperti ini. Ini dari tim Alchemy ya. Sometimes they could be slow and easy, and yet so many times could be tough. Also firm. If it is color, they are colorful. If it is a movie, they could be a genre from Quentin Tarantino. A few days or even a few hours later, the scenes could be directed by, say, Sinar Ayumasi. That is emotion. They have thousands of faces, beautiful as well as rich. It is all about art. Jadi, emosi itu sekaya itu, dari genre-nya Quentin Tarantino sampai Quentin Tarantino di negara mana dan filmnya model apa, sampai penulis skenario Indonesia, Sinarayu Masih, salah satu filmnya 3 Hari Untuk Selamanya, salah lain adalah filmnya judulnya 5, dan 69, film yang soal yang atlet panjat tebing tuh, dia sama sutradara Lola Amaria, itu 6,9 detik ya kalau nggak salah judulnya ya. Emosi itu seperti itu. Jadi range-nya itu luas sekali dari filmnya Quentin Tarantino sampai skenarionya Sinarayu Masih dan sutradarai oleh Lola Amaria. Itu hanya menunjukkan satu simbolisasi bahwa emosi seluas itu, sekaya itu. Nah, kalau masuk ke pertanyaan Kak Yohana, apakah emosi itu bisa dikontrol atau dimanipulasi? Nah, kalau itu ada lagi, ini sama dengan dari Your Alchemy ya, dari Instagramnya Your Alchemy. Itu di situ ada satu, pas banget nih, ada satu quote. Emosi itu dikendalikan, Kak Yohana dan teman-teman yang lain. Pengalaman Kak, jadi tahu. Oh begini. Oh iya. Emosi itu dikendalikan, bukannya dikontrol. Emosi diselaraskan, bukan dipantas-pantaskan. Nah, semoga ini menjawab. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan. Apa bedanya mengendalikan dengan mengontrol? Enaknya pakai contoh aja ya. Kalau mengendalikan itu kita dayung perahu. Atau kalau yang suka arung jeram, bawa dayung kan pasti. Terus ya namanya banyak jeram, tentu saja gelombang air nggak terduga gitu. Yang kita bisa lakukan adalah kita kendalikan. Kalau kita kontrol, kita akan pegang dayung itu kenceng-kenceng, akibatnya tegang. Kontrol dan mengontrol dan mengendalikan itu bedanya itu. Walaupun kadang-kadang tipis ya. Terus kemudian hubungan. Hubungan itu dikendalikan.
bukan dikontrol. Kalau dikontrol, tanda-tandanya bisa jadi pasangan ada salah satu atau dua-duanya insecure. Akhirnya jadi saling kontrol. Kalau saling mengendalikan itu asik, kayak dansa. Pasangan yang berdansa itu saling mengendalikan, bukan mengontrol. Kalau mengontrol, jadi kontrol freak kan nggak enak ya. Jadi balik lagi Kak Yohana, apakah emosi bisa dikontrol? Bisa, tapi nggak nyaman. Mendingan dikendalikan. Rasanya lebih enak kan didengarkan juga gitu. Karena ketika dielaborasi, dalam mengendalikan itu ada unsur melihat bagaimana partner atau orang-orang di sekitar kita merespon emosi kita yang terlihat dalam perilaku maupun bahasa tubuh gitu. Itu mengendalikan. Betul marah sama orang tua, tapi ini orang tua loh. Jadi bagaimana mengekspresikan marah tanpa menyinggung perasaan mereka yang sudah sangat minim kemungkinannya untuk belajar hal baru dibandingkan kita gitu. Maka sebagai yang lebih muda, yang referensinya jauh lebih banyak, asumsinya begitu, yang lingkungan pergaulannya masih lebih luas, kita mestinya juga lebih bijaksana. Bahwa ada kalimat-kalimat yang mesti dijabarkan dengan lebih panjang, dengan nada yang lebih datar, itulah seninya gitu. Karena yang dihadapi orang tua. Kita suka atau enggak, mereka harus dihormati. Dan ketika dihormati tidak boleh ada nada-nada tinggi. Segimanapun kita nggak nyamannya dengan mereka. Mereka tetap orang tua. Orang tua ini bukan cuma bapak dan ibu, tapi juga figur-figur otoritas yang di sekitar kita ya. Di kantor, terus kakak atau kakak, kakak kandung atau kakak sepupu atau kakak angkat dan sebagainya gitu. Pokoknya semua harus kita berikan respect. Itulah yang namanya mengendalikan. Bahwa pertanyaan berikutnya dari Kak Yohana, bisakah emosi dimanipulasi? Bisa. Itulah art gitu. Kalau seni digunakan sebagai sesuatu yang indah untuk dilihat, pada akhirnya sampai mendiang sudah bernama mendiang, tapi karyanya abadi kan. Saya penggemar berat yang karena saya juga tahu pribadi beliau luar biasa agung ya, Glenn Fredly Latuihamalo. Sudah tidak ada pun karyanya sangat menancap di banyak, nggak cuma penggemarnya loh. Michael Jackson. Ada malah waktu itu ada anak buahnya teman saya di beberapa perusahaan yang saya kerja sebelumnya tuh, dia baru suka Michael Jackson justru pada saat Michael Jackson meninggal. Baru ngeh gitu. Ternyata seagung ini ya gitu. Apalagi terus dia jadi tertarik membaca historinya ya, yang masa kecilnya seperti itu, tapi kemudian jadi artsy gitu. Kemudian jadi artsy. Ada itu barangkali menjawab yang apakah bisa manipulasi? Bisa, tapi buat apa? Karena lebih nyaman melakukan perjalanan itu kan dengan rileks, dengan awareness Apa itu kan adanya. iya, apa adanya. Awareness itu kan memperhatikan, kemudian menyadari, setelah menyadari lalu mengakui itu kan embrace. Sudah itu baru kita mau ngapain, gitu. Betul gue cemburu, terus habis cemburu terus mau ngapain. Betul, dan namanya art belum tentu hasil karya-karya kayak patung, pualam, lukisan, lagu, nggak selalu begitu, film nggak selalu ya, tapi dalam sehari-hari pun bagaimana kita bisa bicara dengan atasan dengan santun, terus kemudian bicara dengan anak buah juga tanpa merendahkan, itu juga art kan, gitu. Gitu. Kalau Mirna nih, Mbak Joyce, Mirna bilang kalau Ya. di Jawa kan nggak boleh nada-nada tinggi, tapi beberapa suku lain nada bicaranya memang tinggi, bahkan kayak ngajak berantem katanya. Kayaknya dia nyindir aku sama Iyut. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau orang tersebut marah atau tidak bila berbicara dengan nada tinggi menjadi suatu hal yang umum, kata dia. Terima kasih Mbak Mirna pertanyaannya, dan Kak Era membacakan dengan runut. Sebelum ke Mbak Mirna, tadi ada Audia yang ke-skip, dia penanya kedua ya. Apakah yang dimaksud dengan mengontrol ekspektasi? Sebenarnya bukan mengontrol sih, Audia Citra, ini lebih ke mengelola ya, manage ekspektasi. Dalam mengamati perkembangan emosi, dalam mengamati emosi kita, itu ekspektasi harus dikelola, di-manage. Maksudnya adalah jangan ngarep tinggi-tinggi. Kayak misalnya,
tadi Citra sudah terima kasih sudah sukarela berbagi ya. Ada kemungkinan adanya trauma gitu waktu ngomong soal hujan tadi. Operasi udah lewat berapa tahun, tapi itu konotasinya masih langsung ke sana setiap kali ada hujan gitu kan. Artinya kan barangkali dalam skala yang barangkali nggak sedalam itu, tapi itu ada trauma. Nah, yang namanya mengelola ekspektasi ini adalah nggak usah muluk-muluk kasih timeline. Timeline mah di kantor aja. Kasih ruang buat diri kita dong. Masa di kantor ada target dan sebagainya, di rumah juga gitu. Tegang bener hidup. Padahal yang menyita sebagian besar waktu kita itu kan ketika bekerja. Kak Era pun kan yang menyita sebagian besar waktu ketika harus taking care of the kids gitu kan. Makanya ketika Betul. mereka sudah istirahat ini baru bisa me time-nya justru sekarang ya kan, Kak Era ya. Me time-nya justru jadi moderator. Me time-nya jadi moderator, elit banget kan gitu. Jadi charging-nya itu dengan jadi moderator, keren ya. Gitu. Nah, maksudnya itu ya, Citra. Jadi dikelola ekspektasinya tidak usah muluk-muluk, benar-benar kita yang kenal siapa kita hormati fase kita. Jadi kalau memang mendengar hujan masih takut kayak Oriana juga tadi, ya nggak apa-apa, diimbres aja gitu. Pada akhirnya kita akan nemu sendiri kok asal semuanya dijalani dengan natural ya, gitu bahwa oh ternyata karena ini ya, gitu. Gitu. Semoga menjawab. Lalu ke Mbak Mirna. Nada tinggi itu hanya satu hal, seperti halnya teori komunikasi sih sebenarnya yang membuat satu komunikasi berhasil itu sebagian besar ternyata adalah bahasa tubuh kan. Intonasi memang salah satunya, tapi itu not the only one, gitu. Betul ada suku-suku tertentu tadi Kak Era ngerasa tersinggung, ngerasa tersenggol, ngerasa kena. Kak Iyut pun juga iya, terus teman-teman yang etnisnya dari Indonesia Timur maupun Sumatera Barat, daerah Sumatera lah ya, Sumatera Utara gitu, Sulawesi gitu, itu kan Tangir Talaut dan sebagainya, Papua gitu kan, itu memang terbiasa dengan suara kenceng. Suara kenceng sama nada tinggi beda loh. Nada tinggi itu sopran dan tenor gitu. Tapi kalau ngomong sopran sama tenor buat apa? Suaranya memang 8 oktav, tapi ya kali seorang Mariah Carey ngomong sama omanya dia pakai oktav ke-8, kan enggak juga. Biasa aja gitu. Jadi apapun latar belakang etnis, suara keras itu beda dengan nada tinggi. Karena nada tinggi konotasinya nyolot. Dan kalau nyolot nggak cuma kelihatan dari intonasi dan volume suara, tapi juga bahasa tubuh. Barangkali kulit jadi merah, mata agak melotot gitu, badan tegang, kayak gitu loh. Hal-hal semacam itulah. Dan it takes time, it takes art untuk mengenali kapan kita marah, kapan kita tahu bahwa kita mulai nggak sopan, kapan kita tahu bahwa itu adalah ekspresi untuk kalau kita kadang-kadang untuk menegaskan sesuatu nadanya mesti agak staccato. Nah, kalau hari ini kalau Mbak Asteria Devi masih di sini paham sekali karena sejak kecil beliau ini pintar nyanyi gitu ya. Jadi untuk menegaskan pesan-pesan tertentu kadang-kadang perlu nada kita tegaskan staccato. And it is okay. Karena kadang-kadang pesan harus seperti tagline-nya Eureka Women, be bold, be you. Untuk menjadi bold, message-nya memang harus di-deliver dengan cara seperti itu. And it takes art. Masih di sini tuh, ada penyanyi merangkap ibu dosen yang diidolakan baik oleh mahasiswa maupun sesama dosen maupun oleh sahabatnya sejak dulu. Dia idola sepanjang masa dan suaranya indah sekali. Nanti sesi yang lain karena ini bayarannya lumayan dalam dolar ya. Jadi Kak Asteria ini luar biasa lah talentanya dalam menyanyi. Jadi pasti staccato, adagio, andante gitu tuh paham lah, piano, pianissimo. Saya nggak ngerti sedetail beliau lah gitu. Oke, semoga menjawab Citra. Ada lagi kah? Ini nggak ada lagi, tapi kebetulan waktunya juga udah habis nih Mbak Joyce. Habis. Dan bagus kan, jadi malah 3 dan semoga menjawab. Seandainya pun belum, gimana dong kakak moderator? Ya, kita boleh langsung ke Instagramnya Mbak Joyce. Boleh di DM atau di kolom komennya, silahkan. Terutama dari yang beberapa saya bacakan tadi di Your Alchemy, Alchemy, ALCHEMY. Oh iya, boleh di Instagramnya Your Alchemy atau langsung ke Mbak Joyce juga boleh ya? Boleh banget dong. Kak Lutvia atau Kak Ori atau Kak
Indira, boleh dituliskan di kolom komentar kalau pada mau nanya, silakan boleh kok. Boleh banget. Oke. Ya. Nah, berhubung waktunya udah habis. Di Betul, sini terima juga udah jadi jam kasih. 12. Terima kasih Oke. banyak Ya Ibu udah. moderator Kak Era, sharing your Thank you energy. banget Mbak Joyce buat acara malam ini. Buat semua peserta, thank you juga yang udah ikutan. Semoga acara kita tentang healing emotion ini selama 3 hari berturut-turut bisa berguna untuk semua para peserta. Dan kalau misalnya ada yang mungkin masih malu-malu buat nanya atau mungkin mau lebih personal, bisa kontak IG-nya Alchemy, your.alchemy, atau langsung ke Mbak Joyce ya untuk ininya, untuk tanya-tanya langsung. Konsultasi. Oke. Terima kasih Mbak Joy, Your Alchemy. Oke, dari Asteria. Mbak Devi, iya, sama-sama. Nah, semua udah pada bilang thank you. Oke. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mbak Joy, thank you so much. Bye Kak Era ya, take care, sehat-sehat semua. Oke, you too. Bye. See you next time. Bye. Ya, makasih Mbak Mirna, Ko DJ, thank you. Makasih Kak. Bye-bye.